Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran PKN SD, yaitu Ibu Uum Murfiah MPD, beserta rekan mahasiswa di kelas 5B. Sebelumnya, terima kasih karena pada hari ini kami dari kelompok 7 telah diberi kesempatan untuk memaparkan materi yang telah kami rancang dengan judul Inovasi Model Pembelajaran Berbasis TIK. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Novi Arba Putri Asmita sebagai pemateri kelima. Yang pertama saya sendiri yaitu Apriliana Hengsi dengan NPM 1950651 sebagai pemandu jalannya presentasi kali ini dan juga sebagai penyampai materi pertama. Yang kedua, ada Trida Safaria dengan NPM 1950665 sebagai penyampai materi kedua. Yang ketiga, ada Aldi Trifauji dengan NPM 1950667 sebagai penyampai materi ketiga. Yang keempat, ada Novia Arba dengan NPM 1950666 sebagai penyampai materi keempat. Dan yang kelima yaitu Henita Komaria dengan NPM 1950642 sebagai penyampai materi terakhir. Untuk mempersingkat waktu, lanjut ke pembahasan. Yang pertama mengenai, mohon maaf, share screen ke slide pertama. Yang kedua. Nah, dengan pembahasan yaitu pengertian inovasi model pembelajaran berbasis TIK. Jadi secara sederhana, kalau inovasi itu dimaknai sebagai pembaharuan atau perubahan dengan ditandai oleh adanya hal-hal yang baru. Nah, inovasi ini dapat dikatakan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yang berbeda atau dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, maupun alat. Nah, beberapa para ahli pun mengemukakan tentang pengertian inovasi. Di antaranya yaitu menurut Kuniyoshi Ureb yang mengatakan bahwa inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasinya di pasar. Yang kedua, menurut Van den Ven, yaitu mengatakan bahwa pengertian inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Yang ketiga, yaitu menurut Everett M. Rogers, mengatakan bahwa inovasi merupakan ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Selanjutnya, mohon maaf, selanjutnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan dan atau perkayasan yang dilakukan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks
ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada di dalam produk ataupun pada proses produksinya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan jadi bahwa inovasi adalah suatu ide, metode, alat, ataupun gagasan yang baru, yang berbeda untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan, di mana suatu inovasi itu membutuhkan sebuah proses sosial yang dinamis dan tidak dapat diprediksi, yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai faktor yang secara aktif berusaha belajar dari satu sama lain dalam waktu tertentu, tidak hanya satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya untuk pemateri kedua, maaf masih dijelaskan oleh saya, yaitu yang selanjutnya ada pembahasan dari ciri-ciri inovasi. Yang pertama, inovasi ini harus memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, setiap inovasi haruslah merupakan ide ataupun gagasan yang baru yang memang belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Nah, untuk yang keempat, yang keempat ini harus dimiliki pada inovasi adalah memiliki tujuan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya untuk pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan model pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih lagi cakupannya. Slide selanjutnya. Di sini ada pengertian model pembelajaran menurut ahli. Yang pertama ada menurut Trianto. Menurut Trianto 2015 halaman 51, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua ada menurut Sukmadinata dan Xiaodih. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Yang ketiga ada menurut Joyce dan Weil. Joyce dan Weil dalam Rusman 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri pembelajaran menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun 2016 halaman 7 dan 8. Yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai.
Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Trida Saparia yang telah memaparkan pembahasannya. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Pengertian TIK atau ICT. ICT atau TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi ditinjau dari susunan katanya. Teknologi informasi dan komunikasi tersusun dari 3 kata, yaitu teknologi, komunikasi, dan informasi yang masing-masing memiliki arti sendiri. Jadi dapat disimpulkan TIK merupakan sistem yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media sebagai sebuah sistem. Di dalamnya terkadang berbagai perangkat, baik perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan manusia sebagai answer untuk mengaplikasikannya. Slide selanjutnya. Pemanfaatan TIK sebagai sumber dan media pembelajaran di sekolah dasar. TIK dapat dimanfaatkan di seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang membedakan sekolah dasar dengan jenjang pendidikan di atasnya adalah terletak pada gurunya. Berbeda dengan guru sekolah menengah pertama dan atas, guru sekolah dasar merupakan guru kelas yang harus mengampu seluruh mata pelajaran kecuali agama dan penjaskes. Pada sisi pemanfaatan TIK, hal tersebut mengakibatkan guru sekolah dasar harus lebih kreatif dalam menginovasikan TIK karena karakteristik setiap mata pelajaran berbeda-beda. Guru kelas merupakan sebutan bagi guru sekolah dasar karena mayoritas proses pembelajaran di sekolah dasar dikelola oleh guru kelas, maka guru kelas mempunyai peran penting dalam pemanfaatan TIK. Guru kelas bisa menjadi contoh langsung bagi penggunaan perangkat TIK di sekolah dasar. Slide selanjutnya. Aplikasi yang mendukung dalam inovasi pembelajaran berbasis ICT atau TIK. E-learning, aplikasi e-learning atau pembelajaran adalah perangkat lunak komputer untuk keperluan pembelajaran. Web course merupakan penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian melalui internet. E-library merupakan perpustakaan online yang berisikan 800 miliar informasi tentang pengetahuan dan lain-lain. EducasiNet merupakan situs pembelajaran berbasis internet, artikel, rancangan pengajaran,
bahan ajar, proyek pendidikan, dan lain-lain. Situs edukasi net ini dapat dimanfaatkan dengan cara yang sangat bervariasi dan fleksibel tergantung kepada situasi dan kondisi sekolah dan guru. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aldi Trifauzi yang telah memaparkan pembahasannya. Untuk pemateri, karena di sini waktunya 9 menit lagi, mungkin hanya beberapa materi dari pemateri selanjutnya dapat menyampaikan pembahasannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam pengembangan inovasi pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu masalah akses untuk bisa menggunakan ICT seperti ketersediaan jaringan internet, listrik, telepon, dan prasarana lainnya. Yang kedua ada masalah nutur efek terhadap kurikulum yang ada. Yang ketiga ada masalah ketersediaan software, yakni bagaimana mengusahakan perangkat lunak yang tidak mahal. Yang terakhir ada masalah skill dan knowledge dan attitude terhadap ICT dalam pembelajaran berbasis ICT. Next. Strategi pembelajaran ICT. Strategi pembelajaran ICT itu ada dua. Yang pertama, multi-resource. Pembelajaran ini memiliki karakteristik yaitu peserta didik diberikan atau disediakan berbagai ragam dan jenis sumber belajar, baik cetak seperti buku teks, modul, LKS, dan lain-lain, maupun non-cetak seperti CD, DVD, atau CD-ROM. Bahkan ada juga belajar online. Selanjutnya, atau sumber belajar lainnya. Yang kedua itu ada CAS atau Problem Based Learning. Strategi pembelajaran ini memiliki karakteristik yaitu peserta didik diberikan suatu permasalahan terstruktur untuk dipecahkan. Dalam case-based learning, solusi pemecahan masalah sudah jelas karena skenario sudah dibuat dengan jelas. Sedangkan pada problem-based learning, kemungkinan solusi pemecahan masalahnya akan berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Selanjutnya, ada kendala penggunaan mediatik di SD. Yang pertama itu pengembangan software perangkat pembelajaran berbasis TIK masih relatif mahal. Guru kelas hendaknya memanfaatkan software perangkat pembelajaran berbasis TIK yang diberikan secara gratis oleh pemerintah atau mendownload dari internet sendiri. Yang kedua ada memerlukan pengetahuan dan keterampilan pemrograman untuk pengembangan bahan ajar atau software pembelajaran berbasis TIK. Tidak semua guru kelas memiliki kemampuan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, diharapkan guru kelas dapat memanfaatkan software perangkat pembelajaran yang sudah siap pakai. Yang ketiga, ada program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak akan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Guru perlu menggabungkan pembelajaran berbasis TIK dengan tepat, tidak meninggalkan aktivitas yang mengembangkan keterampilan siswa. Dan yang terakhir ada mengurangi interaksi antara pengajar dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Guru perlu menggabungkan pembelajaran berbasis TIK dengan tetap tidak meninggalkan aktivitas interaksi siswa antara siswa dan siswa dengan guru. Terima kasih, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih kepada Novia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada sedikit waktu, Lalang boleh untuk menyampaikan pembahasannya. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang strategi model pembelajaran TIK PKN di sekolah tematik. Pengembangan sistem pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang membantu peserta didik dan guru untuk mengembangkan pengalaman belajar yang paling efektif dan efisien. Bagi peserta didik, aplikasi praktik teknologi dalam memecahkan masalah pembelajaran yang konkret dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang memudahkan guru untuk mengefisienkan pembelajaran tematik berbasis ICT.
Informasi and Communication Technology. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ada juga langkah-langkah pembelajaran berbasis ICT. Pada pembelajaran tematik, yang pertama, guru menyiapkan alat peraga yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran tematik berupa alat bantu komputer multimedia atau laptop, proyek LCD, proyektor atau LCD, speaker, guru paket tematik, dan ada juga yang kedua, guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Materi adalah isi bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran mengajar. Melalui bahan pelajaran siswa diantarakan kepada tujuan pembelajaran. Materi merupakan bahan pembelajaran untuk siswa disampaikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru mengulur tempat sebelum pembelajaran dimulai. Mengajar merupakan kegiatan berpartisipasi guru dalam membangun pemahaman mahasiswa. Ada juga mempersiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman, mengatur ruang kelas dengan berbentuk kelompok kecil, dan kemampuan mengatur sesuai jadwal. Slide selanjutnya. Ada juga strategi model pembelajaran berbasis TIK di kelas tinggi, model EDI. Model EDI adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Model ini terdiri atas 5 tahap utama, yaitu yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, pengembangan. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lala yang telah menyampaikan pembahasannya karena waktunya menunjukkan 1 menit lagi. Untuk itu kami stop dulu pembahasan kali ini. Nanti boleh silakan buat rekan-rekan memasuki lagi link yang akan kami sediakan.